Hit 'em up! Awal kisah kita diperlihatkan pertandingan di sebuah penjara, yang dimana pertandingan itu dimenangkan oleh seorang juara bertahan yang bernama Zarkov. Vladimir Psycho! Kemudian scene berpindah ke seseorang yang bernama Gaga, yang dimana Gaga ini merupakan bos dari jagoan kita, yang bernama Yuri Boyka. Gaga yang sekarang mendukung si Zarkov, dirinya berniat balik ke rumah. Namun, di saat dirinya sedang berjalan pulang, tak sengaja manehna menjatuhkan uang miliknya di depan seorang tukang pel. Dan tidak disangka bro, Kang Pel tersebut rupanya adalah Yuri Boyka yang kehidupannya sekarang menjadi gembel setelah kalah dari Iceman pada film sebelumnya. Gaga yang rewas dirinya tidak menyangka bahwa Boyka yang dulunya adalah jagoannya sekarang menjadi babu di penjara. This is Boyka. Melihat mantan bosnya itu, Boyka pun meminta kepada Gaga agar dirinya bisa bertarung melawan si Zarkov. Namun di sana, Gaga malah menolaknya bro, karena dia tahu bahwa Boyka sudah menjadi sampah sekarang. Gaga. They want to help me. Have a nice life. Mendengar bangusan dari si Gaga, Boyka yang memiliki jiwa petarung pun bertekad untuk move on dan dirinya pun langsung berlatih dan memotong rambutnya di dalam penjara. Keesokan harinya, Boyka yang sudah glowing pun dirinya menantang si Zarkov, yaitu andalannya si bos Gaga untuk sparring Dan iya, dengan mudah karena Boyka punya Hodam Orai Koneng di dalam tubuhnya, si Zarkov pun auto ketar-ketir bro, dan Boyka pun berhasil memenangkan pertarungan dengan easy. Melihat Boyka yang masih overpower, Gaga pun akhirnya merekrutnya kembali dan mengirim Boyka ke pertandingan internasional di penjara lain. Tak berselang lama, Boyka yang sudah sampai di penjara dirinya disatukan dengan para petarung dari berbagai negara, yang dimana salah dua dari mereka yaitu bernama Dolor dan juga Turbo. Nah, di sini terdapat keanehan yang dimana si Dolor yang sesama tahanan tidak diborgol seperti Boyka dan yang lainnya. Dan kemudian Boyka bersama para petarung lainnya digiring ke dalam sel mereka masing-masing sambil melewati arena ring tempat dimana mereka akan bertarung nantinya. Welcome, gentlemen. Kemudian scene berpindah ke sebuah tempat yang dimana terdapat beberapa mafia kolot termasuk Gaga yang dipimpin oleh seorang abah yang bernama Rezo. Di sana Rezo menjelaskan bahwa dirinya lah yang berkuasa di dalam pertarungan internasional ini bro. Welcome to our first prison spits competition. Dirinya lah yang mengatur taruhan, pertandingan dan juga para petarung di dalam penjara. Dan si Abah Rezo ini juga tidak memperdulikan nasib dari para petarung, melainkan hanya mementingkan uang hungkul Jika tungges kolot mah inget umur lena kena duit We have before us a rare opportunity. Money. Singkat cerita, pagi pun tiba. Para petarung dibawa oleh kepala sipir untuk dipaksa kerja rodi di tambang batu sebagai latihan awal mereka bro. Si Turbo yang tidak terima dirinya jadi kuli, dia pun ngabangus sambil mengganggu Boyka dengan bacotannya. Sedangkan dari kejauhan, di saat para petarung lainnya sedang ripuh gawe di tambang, si Dolor Pantek malah duduk santuy sambil membaca buku di atas bukit You got a problem with me, man? Don't talk too much. No. Setelah ripuh gawe seharian, kepala sipir memberikan kesempatan berlatih untuk para petarung. Dan karena Boyka adalah laki-laki tangguh sama seperti saya, dirinya pun berlatih sambil ditemani oleh Turbo yang tidak ingin kailehkeun
Di sisi lain, si Dolor Pantek malah diberikan latihan spesial bro. Dirinya berlatih langsung dengan para petarung amatir supaya lebih menantang cenah guys. Tidak hanya itu bro, setelah beres latihan, dirinya pun diberikan doping cap orang tua oleh si kepala sipir agar dirinya bisa tambah kuat bro. Sungguh sangat teramat licik sekali memang. Singkat cerita, sesi pertarungan pertama pun berlangsung, di mana pertarungan sesi pertama diawali oleh petarung dari Yunani melawan petarung dari Brazil. Sesi pergelutan tersebut dimenangkan oleh petarung dari Brazil dengan jurus capoeira gimbal yang mematikan bro. Selanjutnya pertarungan sesi 2 pun akan dimulai, yang dimana si Turbo harus melawan petarung dari Kroasia. Mang Turbo yang awalnya ketar-ketir, dirinya bisa mengembalikan keadaan dan berhasil menggaplok lawannya hingga tepar tak berdaya. Berlanjut ke sesi 3, yaitu giliran Boyka yang harus melawan petarung dari Perancis. Boyka yang kesurupan Hodam Orai Koneng pun dengan easy berhasil membantai petarung dari Perancis tersebut hingga 3 leprak tak berdaya. Dan yang terakhir yaitu si Dolor yang harus melawan petarung dari Korea. Dirinya yang licik karena sudah menggunakan doping pun langsung membantai petarung dari Korea tersebut hingga bonyok wah. Para petarung yang kalah, mereka akhirnya dipulangkan oleh kepala sipir ke negara mereka masing-masing. Namun tidak disangka bro, di tengah perjalanan mobil pun dieureunkeun wah. Dan para petarung yang kalah langsung dieksekusi hingga modar oleh si kepala sipir. Hal ini dilakukan karena para petarung yang sudah kalah sudah menjadi sampah cenah guys. Dan mereka ingin mengirit duit ongkos balik para petarung yang kalah ke negaranya. Sedangkan para petarung yang menang, termasuk Boyka itu sendiri, dipaksa untuk bekerja rodi kembali di tambang batu dengan paksa. Keep working. Di tengah suasana yang sedang panas dan sedang rarungsing, si Turbo bin Maghrib pun malah banyak bacot dan mengganggu Boyka bro. Dan karena sudah enak dengan bebangusan si Turbo, Boyka pun langsung menggaplok si Turbo hingga mereka berdua pun harus separing di dalam tambang. You need to shut your fucking mouth. Para sipir yang melihat pergelutan tersebut akhirnya memasukkan Boyka dan Turbo ke dalam sel isolasi yang sempit dan juga barau cubluk wah. Mendengar kabar bahwa para petarungnya dikurung di sel isolasi, Gaga dan juga Fernati atau bosnya si Turbo pun langsung menemui Kalapas Botak di ruangannya. Dan tidak disangka bro, di sana ada si Abah Rezo. Rezo menjelaskan kepada mereka berdua bahwa turnamen ini sudah disetting sedemikian rupa wah. Rezo juga menghasut Gaga dan juga Fernati untuk bertaruh saja kepada si Dolor, karena Dolor adalah petarung yang kuat cenah guys. Mendengar hal itu, Gaga dan Fernati pun terhasut bangusan si Rezo tersebut. That I would not arrange for things to go my way. Pada keesokan harinya, Boyka dan Turbo pun dipaksa kerja rodi lagi. Dan kali ini mereka berdua dipasangi rantai di kakinya supaya tidak membuat kekacauan lagi. Namun rupanya bro, si Turbo yang sudah tidak banyak bacot kali ini malah akrab dengan Mang Boyka. I have to win. Improvise, adapt, overcome. Sepulangnya macul dari tambang, mereka pun berlatih bareng di dalam tempat latihan wah. Dan melihat semangat mereka berdua, si Gundul yang takut taruhannya kalah akhirnya tidak memberikan sarapan pagi kepada Boyka dan juga Turbo, dan memaksa mereka berdua untuk kerja rodi tanpa sarapan anjir. That all you got? Dengan adanya kejadian tersebut, Turbo dan Boyka pun sadar bahwa turnamen ini sudah disetting sedemikian rupa wah, dan supaya mereka berdua kalah dari turnamen. Breakfast is over.
Boyka dan Turbo yang tidak mendapatkan jam latihan, akhirnya mereka pun berlatih di tempat gawe. Dan ketika sakit kaki Mang Boyka kambuh, Turbo yang melihatnya pun memberikan tanaman obat kepada Boyka. Dan disinilah mereka berdua pun resmi menjadi bestie sehidup semati. Singkat cerita, pertarungan semifinal pun berlangsung, yang dimana kali ini Boyka harus melawan petarung dari Brazil yang mempunyai jurus capoeira gimbal. Third bout in a third round from Russia, Boyka. Keduanya pun saling adu gaplok satu sama lain, bro. Namun pada akhirnya Boyka yang punya kumis sakti pun berhasil mengalahkan jurus capoeira gimbal dari Brazil. Rezo yang ketar-ketir karena Boyka dan Turbo masih bertahan, akhirnya dia pun menyuruh sipir lainnya untuk menyiksa si Turbo agar dirinya kalah pada saat pertandingan melawan si Dolor nanti. Take him to his cell. Keesokan harinya di saat Boyka sedang sarapan bubur Haji Tati, dirinya tidak melihat si Turbo dan dirinya melihat Turbo yang sedang terkapar di dalam selnya karena sudah digebukan oleh para sipir di penjara. Melihat bestinya bonyok, Boyka pun berinisiatif untuk latihan sendiri. Dan di saat dirinya sedang santuy latihan, si Dolor Pantek malah mendekatinya dan memanas Boyka bahwa dirinya hanyalah juara toilet cenah guys. He's a champion of the toilets. Mendengar hal tersebut, Boyka yang punya kodam orai koneng di punggungnya pun kesieun sama sekali kepada si Dolor. Dan dirinya akan membantai si Dolor di atas ring cenah guys. What does that make you when I kick the fucking shit out of you? Pada esok harinya, Boyka yang punya firasat buruk pun akhirnya menyuruh Turbo untuk kabur dari tambang. Karena Turbo yang bonyok mustahil menang melawan si Dolor. You will not survive to fight tomorrow. They will make sure of it. Turbo bin Maghrib yang kekeh ingin bertarung, dirinya heras hulu. Hingga pada akhirnya, si Abah Legend memberikan kabar bahwa para petarung yang kalah akan langsung dieksekusi oleh Kalapas. Mendengar hal itu, Turbo yang heras hulu pun akhirnya nurut. Dan dirinya pun berhasil kabur dengan bantuan dari Boyka. Dengan kaburnya Turbo dari sana, Boyka pun langsung digaplok senjata dan dibawa ke hadapan Rezo dan juga Gaga. Si Kalapas gundul yang ada di sana menjelaskan bahwa Boyka akan langsung melawan Dolor di babak final cenah guys. Sedangkan Gaga yang ada di sana menghina Boyka bahwa dirinya sudah memihak kepada si Dolor dan tidak menjadi bosnya lagi. Mendengar hal itu, Boyka pun auto ngamuk bro. Dan dirinya akan membuktikan bahwa Boyka bakal ngebantai si Dolor Pantek di atas ring cenah guys. You fucking Judas! Dan tak berselang lama, sesi final pun dimulai. Para mafia dari seluruh dunia memasang taruhan kepada si Dolor, termasuk Gaga itu sendiri. Dan ya guys, sesi pergelutan pun dimulai. Dolor yang mempunyai kodam cacing kalung pun berhasil membantai Boyka di awal pertandingan. Bahkan dirinya pun berhasil membuat Boyka keluar dari arena bro. Namun karena Boyka teringat dengan penderitaannya dan dirinya sadar bahwa Boyka mempunyai kodam orai koneng, akhirnya dirinya pun bangkit kembali. Boyka yang bangkit langsung menggaplok si Dolor habis-habisan bro. Hingga pada akhirnya mereka pun saling tendang satu sama lain. Boyka yang mempunyai kodam orai koneng pun berhasil memenangkan pertandingan dan si Dolor Pantek pun akhirnya digoleprak tak berdaya di atas ring. The winner from Russia is Boyka.
Melihat Boyka menang, Gaga dan Fernati pun auto ngamuk kepada si Abah Rezo, bro. It's over. Boyka yang menang dalam turnamen akhirnya berencana untuk dieksekusi di tempat sepi. Namun tidak disangka, bro, si Turbo bin Maghrib pun datang dan berhasil menyelamatkan Boyka. You fucking wrong nigga. Dirinya langsung membawa Boyka ke dalam mobil dan tidak disangka lagi, Wak, di dalam mobil tersebut ada si Gaga yang menyambut kedatangan Boyka di dalam mobil. Plot twist dari film ini adalah ternyata selama ini Gaga memasang taruhannya full kepada si Boyka, bro. Dirinya tahu bahwa Boyka adalah titisan Scott Adkins, nah guys. Di situ juga Boyka diberikan hadiah duit sakoper yang membuatnya kaya mendadak, wah. Dan di tengah jalan, Boyka si ganteng kalem pun meminta turun dari mobil dan dirinya memutuskan untuk berpisah dari Gaga dan juga si Turbo. See you around, buddy. Dan ya guys, karena si Dolor Pantek sudah kalah dan Mang Boyka pun sudah menang, maka film pun sudah berakhir, guys. Hehe, yo, gimana filmnya, guys? Jujur edan parah, wah. Film yang diperankan Scott Adkins memang gak pernah gagal, bro. Epic parah pokoknya malah. Oke, mungkin sekian dulu alur cerita film dari Bioskop Playlist. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga Allah menggantikan kuota kalian dengan rezeki yang banyak, bro. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhir kata dari gue, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.